Ini kan full, ini full sehat banget. Jadi untuk media itu saya pakai plastik seperti ini. Oke sahabat bonsai, nah gini ya, ternyata dari awal sampai saat ini masih ada yang kebingungan cara merawat santigi itu biar subur seperti punya saya itu gimana caranya. Kemarin sempat ada yang nanya ya, yang nanya, bang biar subur seperti punya abang itu gimana tipsnya dan pupuknya pakai pupuk apa. Saya itu nggak macem-macem, nggak pakai kimia atau apapun, yang jelas saya itu lebih cenderung pakai yang organik. Biasanya yang organik itu selain suburnya bagus dan tanah juga tetap sehat dan dia nggak gampang tandus. Jadi untuk ganti media itu kita lebih lama lagi. Kalau pakai pupuk yang kimia seperti atau semacamnya, enggak ya, saya enggak menjelekkan pupuk kimia atau gimana, tapi alternatif yang paling bagus itu apa. Jadi saya berikan untuk teman-teman solusinya. Saya pakai yang namanya fermentasi kotoran kambing etawa, yang jelas kuping panjang ya, yang makan rambanan bukan makan rumput aja, itu lebih bagus kandungannya. Dan untuk alternatifnya biasanya untuk teman-teman di perkotaan ini kan cenderung lebih sulit untuk dapetin yang namanya kohe kambing. Adanya biasanya kan di desa-desa atau di peternak kambing pastinya. Jadi ada alternatif lain selain pakai kotoran kambing yang dicarikan atau dicampurkan sama media, itu saya pakai yang namanya air cucian beras. Kalau istilah Jawa itu banyu leri. Nah, air cucian beras itu kita fermentasi. Dan sebelum saya berikan tipsnya, saya cek teman-teman dulu untuk lihat perkembangan santigi saya yang bibitan pastinya ya. Ini subur-subur, mulai dari cangkok yang sebulan sampai yang dari stek pun ini juga subur. Ayo. Nah, ini cangkokan-cangkokan saya pada subur-subur semua. Nah, ini bukan nggak ada tipsnya, semua ada caranya. Apalagi untuk daerah yang agak dingin suhunya seperti daerah saya. Padahal ini dulu pernah saya ulas ya, pupuknya itu pakai apa dan cara penanganannya itu gimana sampai bisa sesubur ini. Nah, ini cangkokan baru sebulan turun, baru sebulan tanam lah ya. Nah, ini mosnya atau bekas cangkokannya masih ada ini. Ini jenis yang Nusa Barong yang bagus. Kemudian ini yang bagus juga tual. Nah, ini subur-subur semua punya saya. Nah, kalau yang ini memang ada kendala di penyakit di akar, kapan hari yaitu kena tumor akar, berontol-berontol gitu akarnya. Jadi ini diabaikan dulu. Kita cari yang sehat-sehat dulu. Nah, seperti ini. Ini kan full, ini full sehat banget. Jadi untuk media itu saya pakai seperti ini. Nah, ini cuma pasir malang aja sama kotoran kambing yang kambing etawa atau kambing Jawa yang kuping panjang itu ya. Yang jelas jangan yang makan rumput total itu ya, yang etawa atau kuping panjang itu lebih bagus karena unsurnya itu lebih lengkap. Jadi ini difermentasi dulu dan ada takaran tertentu untuk proses fermentasinya, karena kalau nggak tepat ini juga akan nggak maksimal pertumbuhannya. Saya kasih contoh yang lain. Nah, di sini juga ada tual. Nah, ini ada tual, tual maksudnya. Tual itu lebih hijau muda daunnya daripada yang lain. Kalau yang lain itu biasanya kalau subur gini kan pekat, lebih hijau tua, gelap gitu. Kalau tual lebih ke hijau muda kayak gini. Ini segar. Ini semua cangkokan dan dari stek. Kalau yang dari stek, nah ini kayak gini dari stek. Ini dari stek semua, tancap pucuk ya. Nanti saya kasih tahu juga yang baru stek, biar nggak dikira bohongan atau konten palsu, biar sama-sama tahu ya kita semua. Jadi kita di sini berbagi tips, belajar bersama supaya bisa sukses juga seperti saya menyuburkan santigi. Nah, ini
Ini sehat banget sampai mengkilap. Dan untuk santigi biasanya kalau nggak seberapa sehat itu, nah kayak gini. Daunnya ini terkesan seperti ada bulunya gitu ya, agak ada bulunya putih-putih gitu. Ini berarti kurang maksimal untuk kesuburannya. Dan kalau memang benar-benar subur, itu santigi seperti ini. Ini yang tual. Nah, dia akan lebih mengkilap daunnya. Seperti ini. Ini lebih mengkilap, menyilaukan seperti daun-daun plastik ya. Itu suburnya full banget. Kayak gini. Nah, gini. Untuk yang kusam seperti tadi. Ini. Nah, yang gak sehat itu seperti ini, putih seperti ini. Bisa jadi ini awalnya kurang sinar matahari atau gimana, jadi pertumbuhannya nggak maksimal dan pastinya ada penyakit di akar. Untuk santigi itu lebih mudah penanganannya ya, karena untuk pengelosan aja cukup di media sedikit itu sudah bagus sekali. Untuk santigi juga di alamnya itu, kalau santigi karang kan itu di karang-karang, medianya itu lebih cenderung sedikit. Nah, setelah kita budidaya seperti ini, tentunya secara logika ini akan lebih subur karena media lebih banyak. Tapi dengan catatan medianya harus yang tepat. Kalau nggak tepat, medianya bisa jadi lebih parah daripada yang di alam tentunya. Ayo kita duduk dulu sementara. Kita ngobrol lagi. Karena ini memang cuacanya lagi panas teman-teman, saya harus berteduh dulu, nggak panas-panasan secara terus-menerus. Sudah gosong, malah makin gosong nantinya. Nah, jadi untuk alternatif pupuk yang saya pakai itu adalah cucian beras. Dengan perbandingan ya, untuk bahannya yang awal ada, yang jelas itu air cucian beras, kemudian E4, dan kemudian paling gampang tetes tebu atau bisa pakai gula. Itu adalah molase atau makanan bakteri yang akan kita kembangkan untuk membuat pupuk cair tersebut. Kemudian yang paling bagus itu untuk membuat daun santigi itu makin mengkilap, biasanya saya pakai air kelapa, itu campurannya. Jadi untuk takaran biasanya ya, saya itu kalau cucian berasnya itu 2 liter, itu saya pakai 21 semua. Jadi air cucian beras 2 liter, terus ini sedikit sih, ini takaran menurut saya pribadi dan alhamdulillah ya juga sukses ya. Kalau 2 liter itu E4-nya saya kasih cuman di satu tutupnya aja, tutup botol E4-nya aja, kemudian tetes tebunya juga satu tutup botol itu aja. Dan untuk air kelapanya itu cukup 1 gelas dalam 2 liter air cucian beras ya. Itu kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu, itu sudah bisa kita pakai. Dan cara pakainya itu gampang, kita tinggal campur aja. Untuk biasanya kan ada, kita pakai takaran yang timba ya. Timba yang di dapur itu biasanya ada berapa liter, itu 10 liter air. Saya pakai 1 gayung. Untuk air 1 timba, saya pakai fermentasian cucian beras tadi 1 gayung. Itu kita aduk rata. Kemudian untuk yang pengaplikasiannya, untuk kita naruh ke bonsainya, nyiraminnya itu cukup di media aja. Saya nggak semprotin atau gimana, saya siram aja kocor di media. Dan masing-masing untuk 1 pot itu saya kasih 1 gelas, yang 1 gelas besar itu ya, yang gelas apa biasanya untuk takaran kita beli teh hangat gitu di warung-warung, saya kasih masing-masing 1 gelas itu, masing-masing 1 potnya. Dan untuk itu, untuk medianya, campurannya cukup kotoran kambing yang sudah fermentasi seperti tadi. Itu aja saya pakai. Kalau untuk daerah dingin itu biasanya 31. Jadi untuk pasir malangnya 3, misalnya 3 wadah ya. Untuk kotoran kambingnya itu 1. Anggap 2 gelas pasir dan 1 gelas
kotoran kambing, itu campuran medianya. Jadi diaduk rata, kemudian setelah 1 bulan ke atas itu bisa kita tambahkan atasnya kohe kambing lagi. Itu kalau kita siramkan nanti larut, dia akan meresap dan diserap juga oleh si pohon, akar si pohon tersebut. Dan untuk air cucian berasnya ada, ini pakai juga karena saya agak bingung, agak lupa jelasinnya. Jadi nggak melulu harus kotoran kambing ya yang kita fermentasi. Nah, di sini ada, ini yang masih kemarin saya buat dan saya nggak dapat wadahnya, kehabisan wadah. Nah, ini saya kehabisan wadah, jadi saya pakai plastik seperti ini. Ini yang sudah tercampur, dan bawah ini saya kasih nasi basi juga buat campuran, nggak masalah, yang penting intinya itu dari beras. Jadi saya pakai seperti ini untuk siraman santiki saya, biar santiki saya itu tetap subur. Dan contoh yang stek tadi, jadi nggak melulu harus cangkok ya, santiki itu gampang sekali. Nah, ini yang dari stek, nah tuh ini dari stek. Jadi untuk 4 polybag ini yang hidup cuma 50% dan itu sudah bagus. Ini yang mati. Nah, gini ini mati. Ini yang hidup. Jadi kalau stek itu biasanya 50% ada yang hidup, ada yang mati. Enggak bisa kalau kita hidupkan semuanya karena kita cuma bisa berusaha. Ini yang baru sekitar 10 harian. Nah, tipsnya untuk stek itu biasanya ya, untuk dari awal stek pakai pasir yang halus, itu kita sungkup seperti ini kira-kira 2 minggu baru kita buka sungkupnya. Setelah itu kita diamkan dulu di tempat teduh seperti ini. Nah, setelah segar kayak gini, ini sudah bisa kita panaskan, kena sinar matahari langsung. Yang jelas jangan full, setengah hari dulu sudah cukup. Dan hasilnya di sini ya, yang dari stek juga. Nah, ini semuanya dari stek. Ini dari stek. Ini pakai sekam juga bisa kalau daerah dingin. Pakai sekam seperti ini supaya anget akarnya. Nanti bisa lumayan subur. Itu yang kayak gitu. Itu dari stek semua. Yang mau coba silahkan, dan tipsnya seperti yang saya katakan tadi, yang saya bagikan ilmunya tadi, alternatifnya adalah air cucian beras. Itu sudah cukup sekali kalau memang nggak bisa dapetin yang namanya kotoran kambing untuk fermentasi. Dan itu saya aplikasikan biasanya 2 minggu sekali, paling cepat 10 hari sekali saya pupuk. Jadi kita pupuknya misal hari ini ya, kita mupuk, kita cor dengan pupuk cair tersebut, PUC, kemudian 10 hari ke depan boleh kita pupuk lagi. 2 minggu sekali pun nggak masalah, 20 hari pun nggak masalah, itu aman. Yang jelas tergantung kita mau nyuburnya gimana. Kalau kita berlebihan 5 hari sekali gitu yang nggak baik juga, bisa-bisa overdosis seperti kita yang minum obat. Harusnya kita sekali minum itu 2 pil, 2 kapsul, kita pakai 5, jadinya kita overdosis. Untuk tumbuhannya pun ya juga sama seperti kita. Kalau terlalu banyak ya hasilnya ya kurang bagus, namanya juga berlebihan. Nah, untuk sahabat bonsai ya, saya rasa itu aja yang perlu saya bagikan kali ini, semoga aja bisa dimengerti. Oke, sahabat bonsai mania, salam satu jiwa, salam semangat terus dunia seni bonsai.